Jemaat, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Ia menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan berfirman, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 237 bait 1. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan bagian Alkitab yang kita renungkan di suasana pencurahan Roh Kudus terambil dari dua bagian teks Alkitab. Yang pertama dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Dan yang kedua Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus atas pemberitaan firman di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman kebenaran yang hendak kami baca dan dengar, kami umat-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dengan judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi.
Pembacaan kedua terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 yang berjudul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Hari ini bersama umat Kristiani di seluruh penjuru dunia ini, kita merayakan hari keturunan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan ini terjadi sesuai dengan janji Tuhan Yesus Kristus sebelum ia terangkat naik ke sorga. Janji Yesus kepada para murid, tetapi juga janji Yesus bagi kita selaku gerejanya, orang percaya, milik kepunyaannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan ini sesungguhnya memberikan arti dan makna bagi seluruh perjalanan ziarah beriman kita di tengah dunia ini, di tengah masyarakat, sebagai gereja, sebagai keluarga rumah tangga, dan sebagai pribadi. Kita tidak pernah lepas dari masalah dan tantangan. Tetapi sesungguhnya pemeliharaan Tuhan selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup umatnya. Dan hal ini membuktikan tentang kekuasaan Tuhan. Kuasanya yang menghidupkan, kuasanya yang menggerakkan, dan kuasanya yang memampukan. Bahwa sekalipun kita berhadapan dengan tantangan dan masalah yang mungkin saja kita merasakan itu berat. Termasuk saat ini, pandemi COVID-19. Tetapi kalau kita bisa menjalani hidup sampai di saat ini, semata-mata adalah kuasa Tuhan yang menuntun, kuasa Tuhan yang memampukan kita, kekuasaan Tuhan yang selalu hadir bersama-sama
bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Mulai dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, pelayanan dan karya Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah itu dicurahkannya Roh Kudus. Dan sedang kita menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Peristiwa-peristiwa Kristiani yang terjadi di sepanjang sejarah beriman tentang Kristus ini, kalau kita bisa merayakannya, saya kira ini memang harus memberi makna bagi kita. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah siara perjalanan dengan begitu banyak tantangan zaman yang kita hadapi, tetapi sesungguhnya kita tidak hilang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan hari ini, sesuai dengan tuntunan Lembaga Pembinaan Gereja Protestan Maluku, kita kembali dituntun lewat firman Tuhan yang kita baca dari teks 2 bacaan Alkitab, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dari kedua bagian ini, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, sesungguhnya mau memperlihatkan kepada kita sebagai pembaca kuasa Roh Kudus yang sangat dahsyat. Kisah Menara Babel menggambarkan kuasa Allah. Kuasa Allah yang mengkacau balaukan perilaku manusia yang hidup mementingkan diri, ego, dan kesombongan manusia. Keinginan manusia yang mau sama dengan Allah. Menara yang mereka bangun tinggi sampai menuju langit, dikira mereka akan bisa membawa keamanan bagi mereka. Tetapi ternyata kekacau balauan dan kegagalan umat. Kuasa Allah yang dinyatakan ini bertujuan untuk mengingatkan umat bahwa keselamatan bukan usaha manusia, tetapi keselamatan itu adalah semata-mata kasih karunia Tuhan Allah. Di luar Tuhan, manusia tidak akan mengalami keselamatan. Keamanan dan kedamaian tidak akan kita peroleh jika kita hidup. Dan selanjutnya kita baca kisah Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 tentang pencurahan Roh Kudus yang memampukan mereka bisa berbicara dari berbagai banyak bahasa, dan orang-orang yang hadir saat itu dari berbagai latar belakang bangsa dan bahasa tercengang-cengang oleh pemberitaan para murid. Walaupun ada orang Jua yang bilang mereka ini sedang mabuk anggur manis. Kata-kata yang menyindir. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata menyindir ini sama dengan kata yang mengejek dan mengecam. Memberi gambaran bagi kita bahwa tugas-tugas bersaksi dan pemberitaan Injil selalu saja berhadapan dengan tantangan dan masalah. Tetapi Roh Kudus memampukan dan memberikan keberanian kepada para murid untuk dapat berkata-kata. Kata-kata mereka lalu dapat dimengerti dan dipahami. Mereka dapat berkata-kata dari berbagai bahasa. Mereka dapat menyampaikan pemberitaan tentang Kristus bahkan di berbagai situasi dan kondisi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pun juga dengan kita. Selaku gereja, persekutuan orang-orang yang percaya Kristus. Tapi juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Bahkan setiap orang tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan dan masalah. Dan di era zaman ini, kita sedang berhadapan dengan tantangan zaman. Termasuk di dalamnya pandemi COVID-19. Yang entah kapan ini berlalu dari kehidupan kita. Situasi, kondisi secara khusus Maluku dan Ambon. Pasien yang terpapar virus corona semakin bertambah, semakin meningkat. Kondisi ini membuat banyak orang menjadi gelisah, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kondisi ini lalu membuat semua pihak berusaha mengatasi, menanggulangi, tetapi dari kisah Menara Babel, saudara-saudara dan saya diingatkan bahwa intelektual manusia, pengetahuan manusia, dan usaha manusia tidak bisa memberikan kita aman dari kondisi ini. Tidak bisa. Kadang-kadang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, Tuhan Allah memakai tantangan dan masalah ini untuk mengingatkan kita betapa angkuh, sombong, dan congkaknya kita manusia. Kadang kita merasa diri kita tahu segala hal. Lalu kadang juga dalam hidup ini, sadar ataupun tidak sadar, kita mengabaikan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memakai tantangan dan masalah ini untuk mau mengingatkan dan menyadarkan kita umatnya kembali kepadanya. Kembali untuk sungguh-sungguh membangun relasi dengan Tuhan. Sebab itu, jangan lalai dengan waktu-waktu sembahyang dalam keluarga masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang masih setia melakukan doa binakel setiap hari di jam 8 malam. Tetapi juga ada sebagian orang yang mungkin saja sudah tidak aktif, sudah jenuh dan bosan, dan tidak melakukan binakel lagi. Ada di antara kita yang fokus ketika waktu-waktu ibadah berlangsung selama ini dalam tiap minggu, walaupun itu di sektor melalui media-media corong-corong gereja. Mereka fokus dengan firman yang disampaikan. Tapi mungkin saja waktu-waktu ibadah itu ada sebagian orang yang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Padahal doa adalah mesti dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Dan orang yang berdoa adalah orang yang juga menunjukkan perbuatan-perbuatan baik dalam relasi dengan Tuhannya dan juga dengan sesama. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita juga memasuki minggu yang terakhir. Hari ini hari akhir bulan kelima, bulan Mei. Kita dituntun dengan tema mingguan, Roh Kudus menggerakkan manusia merawat kehidupan. Bagaimana kita melakukan ini, Ibu Bapak? Untuk merawat kehidupan di tengah-tengah kondisi tantangan zaman menghadapi pandemi COVID-19. Beta kira ini bukan sesuatu yang gampang dan yang mudah. Karena itu, Ibu dan Bapak,
Mintalah selalu kita untuk Roh Kudus itu hadir dan menguasai kita. Roh Kudus hadir dan menguasai para murid, memampukan mereka untuk bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa, supaya pemberitaan mereka itu diterima dan dipahami, dimengerti. Bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudari? Dalam keluarga rumah tangga kita, dalam hubungan kita, hubungan relasi suami dan istri, orang tua dan anak, adik dan kakak. Marilah kita untuk mau saling mengerti dan saling memahami satu dengan yang lain. Kalau kita hidup saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain, maka kondisi rumah tangga itu aman. Tapi kenyataannya banyak keluarga-keluarga Kristen yang hubungan mereka tidak harmonis. Karena apa? Kepentingan diri, ego, kesombongan. Lain sing mengerti lain. Lain sing dengar lain. Padahal kalau mau saling memahami, mengerti seorang dengan yang lain, tapi mintalah selalu Roh Kudus untuk menuntun kita di sepanjang hidup kita, supaya kita juga dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Persoalannya sekarang, Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, sungguh-sungguhkah saudara dan saya memberi diri kita dituntun oleh Roh Kudus, ataukah kita lebih mengandalkan kekuatan dan usaha kita di dalam perjalanan hidup ini? Mari kita sadar bahwa hidup ini hanya bergantung dan dikendalikan oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu pula lah yang memampukan kita untuk bersaksi dan menjadi saksi tentang kebenaran, kebaikan, keadilan, kedamaian. Bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun, kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian persembahan pujian dari Saudari Gebi Rewarin. Disilakan.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab